belum tentu merupakan fungsi, nanti perlu sebuah syarat agar dia menjadi fungsi juga. Tapi yang jelas pasti dia relasi gitu ya. Nah, definisi dari inverse fungsi ya sama persis dengan inverse-nya apa namanya? Inverse dari relasi ya. Jadi relasi kan kemarin juga kita punya inverse-nya gitu ya. Jadi inverse-nya suatu fungsi f itu kita notasikan dengan f pangkat min 1 gini ya. Dia didefinisikan sebagai f inverse misalnya untuk suatu elemen B itu sama dengan elemen A di A di mana FA-nya sama dengan B. Jadi kalau kita gambarkan saya punya gini ya, dua gini. Misalnya ini A gitu ya. Terus ini B gitu ya. Nah, kalau ini dari A ke B itu ada fungsi f gitu ya. Kayak gini. Berarti f inverse itu arahnya terbalik. Nah, f inverse itu arahnya dibalik dari B ke A. Ya, artinya f inverse B berarti sama dengan A gitu ya. Kalau FA sama dengan B berarti f inverse B sama dengan A gitu ya. Sehingga definisi dari inverse suatu fungsi B itu, suatu nilai B itu adalah elemen A di A sedemikian sehingga FA-nya sama dengan B gitu ya. Nah, kalau misalnya dia itu di inverse dari sebuah himpunan gitu ya. Tadi kan ini pada sebuah elemen ya. Kalau inverse-nya sebuah himpunan itu adalah elemen di kalau ini tak ganti B besar gitu ya atau C besar gitu, di mana C-nya adalah subsetnya B. Tadi B berarti kodomennya fungsi F ya. Jadi F-nya kan dari A ke B. Berarti kan B-nya itu kodomen, A-nya adalah domain. Nah, kemudian kalau misalnya saya punya sebuah C, di mana C-nya itu subsetnya B, berarti F inverse dari C itu adalah elemen X di A, yang Fx-nya itu anggotanya dari C. Gitu ya. Bisa dimengerti ya, kira-kira seperti itulah. Pokoknya kalau inverse itu berarti diwalik gitu aja lah, dibalik. Jadi kalau A itu menuju ke B oleh fungsi F, berarti F inverse itu dari B menuju ke A. Artinya kalau misalnya F inverse B gitu ya, F inverse B, B besar, dia adalah dari domainnya berarti jadi kodomennya si fungsi F, itu adalah seluruh X yang ada di A, di mana Fx-nya itu ada di B. Ya. Jadi seluruh X yang ada di A, di mana Fx-nya itu ada di B. Yaitu inverse dari suatu fungsi gitu ya. Nah, ini beberapa sifat fungsi yang inverse fungsi. Dan sekali lagi ini inverse fungsi belum tentu merupakan fungsi ya. Sekali lagi inverse fungsi, inverse suatu fungsi belum tentu merupakan suatu fungsi. Jadi dia masih relasi. Nah, sebagai contoh ini atau beberapa sifat yang ada di inverse fungsi, ini mirip dengan yang kemarin ya, yang di sifat-sifatnya fungsi. Jadi kalau saya punya dua himpunan, di mana A-nya subset dari B, ya, himpunan A dan B, A-nya subset dari B, maka F inverse A itu adalah subsetnya F inverse B. Ini saya kira mirip dengan yang kemarin ya. Pembuktiannya sama. Sekali lagi kalau ada seperti ini, sense pembuktikan kalian harus pertama harus mulai diasah ya, pelan-pelan, gitu ya. Jadi berarti yang harus kita lakukan adalah ngambil sebarang X yang ada di F inverse A, dan nanti kita tunjukkan X yang kita ambil itu ada di F inverse B, gitu ya. Nah, kalau misalnya X itu ada di F inverse A, artinya berarti saya punya Y, gitu ya. Y yang ada di A, sedemikian sehingga si Fx-nya akan sama dengan Y ya. Sekali lagi, X-nya ada di F inverse A. Berarti dia adalah elemen dari apa namanya? Elemen dari domain ya, kodomain ya. Jadi ya. Artinya berarti ada Y yang ada di A, sedemikian sehingga Fx-nya sama dengan Y gitu ya. Nah, kita punya bahwa A-nya subset dari B. Kalau A subset dari B, di mana X-nya tadi ada, Y-nya ada di A, Y ada di A, A-nya subset B. Berarti Y-nya subset, Y-nya elemen dari B gitu ya. Nah, kita punya Y yang ada di B, berarti Fx yang tadi sama dengan Y itu ada di B. Nah, kalau Fx sama dengan Y ada di B, berarti X kan otomatis anggotanya F inverse B gitu ya. Sehingga F inverse A subset F inverse B. Karena sekali lagi kita ngambil sebarang F inverse X yang ada di F inverse A, dan sudah kita tunjukkan bahwa X yang tadi diambil sebarang di F inverse A itu ada di F inverse B. Ya. Cukup bisa difahami ya. Oke, mudeng ya. Merah mudeng ya. Oke, yang berikutnya kesamaan kayak gini kemarin bisa pakai subset-subset ya. Ini bisa dibuktikan dengan dua cara.
Jadi boleh pakai yang kiri subset kanan, kanan subset kiri, atau pakai kesamaan dua elemen gitu ya. Jadi kita lihat himpunan himpunan ini isinya apa, terus nanti apa namanya, kita tunjukkan bahwa elemen-elemen yang ada di himpunan ini itu sama dengan elemen-elemen yang ada di himpunan yang di kanan, gitu ya. Cara seperti itu lebih singkat, tapi basicnya kita tetap pakai subset-subset ya. Menunjukkan dua himpunan sama itu berarti A subset B dan B subset A. Oke. Nah, coba perhatikan F inverse B iriskan dengan C. F inverse dari B iris C itu sama dengan apa? Nah, berarti dia adalah, karena kita punya F-nya itu dari A ke B, dan F, ini bukan, ya, fungsi yang sama. Ya, harusnya, ya bisa aja sih. F itu adalah fungsi dari A ke B dan sekaligus fungsi dari A ke C gitu ya. Jadi kita punya fungsi yang sama tapi dia kodomennya beda. Nah, berarti F inverse dari B diiriskan C itu adalah X ya, yang anggotanya A gitu ya, atau langsung domainnya A gitu, domainnya B irisan C juga boleh. Di mana efeknya adalah anggota dari B iris C gitu ya. Jadi F inverse B diiris C itu adalah X anggota A, anggotanya domain, di mana efeknya adalah anggota B diiriskan C. Nah, lalu kalau begini, berarti kan si Fx itu anggotanya B dan Fx juga anggotanya C, gitu ya. Kayak dulu itu pakai sifatnya apa namanya, distributifnya dan gitu ya. Berarti ini bisa dipisah. Jadi X anggotanya A dengan efeknya anggota B dan X anggota A di mana efeknya anggotanya C. Nah, dengan demikian berarti ini itu maknanya adalah elemen-elemen yang merupakan anggotanya F inverse B, dan yang ini itu adalah elemen-elemen yang anggotanya F inverse C. Nah, seperti itu ya. Yang 3 dan 4 sebagai latihan ya. Teman-teman saya yakin bisa. Ini mau pakai yang cara seperti ini tidak susah, tinggal berarti nanti ini diganti atau gitu ya. Diganti atau selesai. Kalau yang ini ingat ya, B min C itu maknanya adalah anggotanya B yang bukan seluruh anggota B yang bukan anggotanya C. B min C itu. Saya kira tidak ada masalah. Jadi B diiriskan dengan C komplement ya. Digabung atau diiris? Diiris. Ya, buktinya sebagai latihan nanti di rumah bisa dicoba gitu ya. Saya kira tidak susah, itu di internet kalau kesulitan juga banyak yang bahas tentang itu. Nah, yang berikutnya ada komposisi fungsi, komposisi fungsi. Dan sekali lagi kita mulai dari relasi ya. Relasi komposisi dari dua relasi belum kita bahas waktu itu. Nah, kalau saya punya dua relasi F dan G gitu ya, maka relasi H itu dan relasi H itu adalah X, Z di mana ada Y, yaitu X, Y-nya ada di F dan Y, Z-nya ada di G. Maka H yang seperti ini ya, H yang membawa X menuju ke Z ini kita sebut sebagai komposisi relasi dari G dan F, dan dinotasikan H sama dengan G bundaran F ya. Jadi kalau secara ilustrasi begini ya, ilustrasinya di bawah ini. Saya punya himpunan A, B dan C, di mana himpunan fungsi F itu membawa A menuju ke B dan fungsi D membawa Y menuju ke Z. Ini ya. Nah, kemudian kita bisa membuat fungsi baru ya dari menghubungkan antara G dengan F. Ya. Jadi dari A menuju langsung ke C. Artinya G bundaran F ini berarti fungsi dari A menuju ke C gitu ya. Nah, definisinya bagaimana? G bundaran F ini nanti didefinisikan sebagai GFX gitu ya. Jadi kita bisa kan ini berarti F itu X, Y anggotanya F gitu ya. Dan Y, Z anggotanya G. Sementara G bundaran F ini atau yang tadi dikasih nama H itu anggotanya adalah X, Z gitu ya. Jadi elemen-elemen yang kita himpun sebagai X, Z di mana ada Y, sedemikian sehingga Y-nya adalah memenuhi X, Y-nya anggota F dan Y, Z-nya anggota G, itu merupakan kumpulan dari relasi G bundaran F ya. Moga paham ini. Cerita-cerita gitu moga paham ya. Nera paham ya, Mbah. Oke, ini saya kira udah pernah ya SMP jadi SMA. Udah toh SMA. Apa namanya komposisi kan? Ya.
Nah, ini tadi saya bilang ini relasi ya. Dan dia akan menjadi fungsi kalau keduanya adalah fungsi. Jadi kalau f dan g-nya adalah fungsi, maka G bundaran F-nya juga merupakan fungsi. Nah, kalau untuk itu kita pakai definisinya G bundaran Fx itu seperti zaman SMA itu ya. Definisinya adalah Gfx ya. Jadi G bundaran F dikenakan pada X itu adalah G dikenakan pada Fx gitu ya. Untuk sebarang X anggota domainnya F. Nah, sekali lagi si relasi tadi G bundaran F tadi itu bisa menjadi fungsi kalau keduanya antara G dan F itu adalah fungsi. Nah, kita perlu bukti karena itu sebuah teorema gitu ya. Untuk membuktikannya, tentu saja membuktikan fungsi masih ingat ya. Ingat definisi fungsi dengan fungsi injektif nanti mirip sekali. Jadi harus diingat-ingat apa definisi dari fungsi. Kalau kita punya dua elemen pada domain yang sama, gitu ya, maka kita tunjukkan bahwa petanya adalah hal yang sama. Jadi intinya kalau mau menunjukkan fungsi, diiling-iling tenan, diingat-ingat betul, menunjukkan fungsi yang kita lakukan, ngambil dua elemen di domain, state bahwa dua elemen tadi itu sama, lalu tunjukkan bahwa peta dari elemen yang kita pilih sama tadi itu juga sama. Ya. Artinya, kalau mau menunjukkan G bundaran F adalah fungsi, berarti kita ngambil dua elemen yang ada di domain. Ingat, kalau G bundaran F itu berarti domain awalnya ada di F ya. Berarti kita ambil dua elemen X dan X1 dan X2 yang ada di domainnya F. Dan kita pilih dua elemen itu sama. Nanti berarti kita tunjukkan bahwa GF_X1 sama dengan GF_X2. Itu yang mau dituju ya. Nah, nih yang mau ditunjuk adalah G bundaran Fx1 sama dengan G bundaran Fx2. Nah, apa sih? Anak rame-rame. Oke, bentar. Itu caranya aku radang. Ambuh. Mau tak mute seluruhnya bisa kan? Oke, malah tekan di lali. Ya, kita mau menunjukkan G bundaran F fungsi ya. Jadi kalau kita ngambil dua elemen di domain, kita tunjukkan bahwa nanti petanya adalah hal yang sama. Nah, kalau kita perhatikan G bundaran Fx1 itu sama dengan Gfx1 ya. Ya kan? Ini. Nah, karena F-nya fungsi gitu ya. Kalau F-nya fungsi kan berarti Fx1 sama dengan Fx2 ya. Kalau X1 sama dengan X2, maka karena F-nya fungsi berarti Fx1 sama dengan Fx2. Nah, berikutnya karena G-nya fungsi gitu ya. Karena G-nya fungsi berarti Gfx1 sama dengan Gfx2 gitu ya. Jadi sekali lagi karena F-nya fungsi maka Fx1 sama dengan Fx2 dan karena G-nya fungsi berarti Gfx1 sama dengan Gfx2. Nah, sudah selesai. Jadi kita bisa buktikan bahwa G bundaran Fx1 sama dengan G bundaran Fx2. Jadi dengan kata lain G bundaran F ini adalah sebuah fungsi. Ya. Oke, nah sudah. Nah lalu bagaimana dengan domainnya ya? Kalau kita lihat ilustrasinya ini, domainnya si G bundaran F itu adalah domainnya si X ya, domainnya si F ya sebenarnya. Jadi dia kan berasal dari F-nya dulu, ya. Dari F-nya dulu. F-nya adalah dari X menuju ke Z. Jadi kalau gitu di bundaran G bundaran F itu domainnya adalah X yang ada di domain F, ya. Seluruh X yang ada di domain F. Tapi syaratnya si Fx itu nanti si Y-nya ya atau si Fx-nya itu menjadi domainnya G gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ini harusnya sudah pernah dibahas ya di kalkulus ya. Domainnya G bundaran F. Ya, toh? Jadi G bundaran F itu domainnya adalah X anggota domain F yang Fx-nya menjadi domainnya G gitu ya. Nah, sekali lagi ada sifat yang lain yang kita miliki ternyata komposisi fungsi itu asosiatif ya. Jadi dia bisa asosiatif tahu ya. A tambah B baru ditambahkan dengan C itu sama dengan A ditambahkan dengan B dan C ditambahkan gitu ya. Asosiatifnya di komposisi berarti H bundaran G bundaran F sama dengan H bundaran G dan F gitu ya.
Kayak gini nih, asosiatifnya kayak gini. Saya kira menunjukkannya juga gampang-gampang saja. Kita anggap misalnya F itu fungsi dari A ke B, G dari B ke C, dan H dari C ke D. Maka H bundaran G bundaran F, ini bisanya berarti dari H bundaran G bundaran F ya. Kalau kita balik, F bundaran G bundaran H tidak bisa. Ya, tidak bisa kalau kita balik. Karena urutannya jadi kacau. Gitu ya. Ya. Nah, H bundaran G bundaran F itu berarti fungsi dari apa? Karena F-nya dari A ke B, G-nya dari B ke C, dan hanya dari C ke D, berarti H bundaran G bundaran F dibalik dari belakang, gitu ya, itu adalah fungsi dari A menuju ke D. Artinya berarti baik H bundaran G bundaran F maupun H dibundarkan dengan D dan F, ya, dua hal ini itu sama-sama merupakan domain dari A-nya adalah domain dari kedua fungsi ini. Jadi kalau kamu mau menunjukkan sebuah dua fungsi itu sama, gitu ya, yang kita lakukan adalah melihat apakah domainnya sama dulu. Ingat kesamaan fungsi ya. Kita pernah bahas kesamaan fungsi. Gimana kesamaan fungsi? Bentar. Dua fungsi sama. Mana dua fungsi sama ya? Mana cah? Kok lupa saya? Nah ini. Dua fungsi F dan G dikatakan sama jika apa namanya? Yang jelas domainnya sama ya. Domainnya sama dulu. Karena ini kan berarti sama-sama dari A ke B, berarti domainnya sama. Nah, selain domainnya sama, harus kita tunjukkan bahwa untuk sebarang X yang ada di domain tadi, itu nanti hasilnya sama ya. Petanya sama gitu ya. Berarti dua fungsi itu sama. Maka untuk menunjukkan bahwa dua komposisi fungsi ini ya, itu menghasilkan fungsi yang sama, berarti yang harus kita tunjukkan setelah domainnya itu sama, ya kita tunjukkan bahwa hasil komposisinya itu sama, gitu ya. Dan ini saya kira cukup gampang ya. Kalian bisa lihat ini, bundaran G bundaran F dikenakan pada X adalah bundaran G dikenakan pada Fx, gitu ya. Lalu ini adalah H dikenakan pada F dikenakan pada Gx. Dan ini itu kan berarti sama aja dengan H dikenakan yang ini kita ini kebalik ya. Ini harusnya G dulu. Ini keliru, ini harusnya G baru F. Ya, ini kewalik. Nanti kita koreksi. Ini terbalik. Yang ini terbalik. Aduh, kok hilang screen saya? Kepencet. Ya, yang ini terbalik ya. Harusnya G dulu baru F. Oke. Itu sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini nanti yang lumayan banyak pembuktian juga adalah jenis-jenis fungsi ini ya. Ada injektif, ada subjektif, dan bijektif. Yang subjektif dan bijektif besok saja nanti karena cukup banyak ternyata teorema yang perlu kita buktikan untuk subjektif dan bijektif. Injektif juga ternyata lumayan banyak sih. Dan nanti bisa kita kombinkan ya. Jadi sifat-sifat dari fungsi itu jadi ternyata banyak sekali Pak. Buka-buka di beberapa buku itu. Buku yang saya aco untuk fungsi ini yang buku berbahasa Inggris itu ya. Yang ini. Sebentar. Saya bukakan. Teman-teman nanti kalau yang lumayan mahir berbahasa Inggris silahkan baca ini ya. Saya sudah pernah share ini ya. Buku yang ini. Nih. Sudah, Pak. Ya, nanti kalian bisa baca di sini yang bab ini. Lengkapnya saya ambilkan dari sini kok. Ini ya. Ini. Book 2. Ya. Relation, function, and number system. Tapi number systemnya enggak. Number system kalian dibahasnya di ini ya, kalkulus ya. Kalkulus ada number system. Biasanya nanti juga analisis real awal itu ada. Di analisis real awal. Oke. Tuh, kita balik lagi ke mana ini? Ini. Mana tadi malah share-shareanku hilang. Ya, oke. Kemudian ini pemetaan injektif ya. Hati-hati. Zaman saya kuliah dulu banyak mahasiswa yang kesulitan membedakan pembuktian antara injektif dengan fungsi ya. Jadi hati-hati. Kalau injektif, kalau fungsi itu menunjukkannya kita ngambil dua elemen yang
ada di domain dan kita state dua elemen itu sama, kita tunjukkan bahwa petanya sama. Itu fungsi. Nah, kalau injektif itu adalah pemetaan yang satu-satu gitu ya, yang satu-satu. Teman-teman mungkin sudah pernah ya, karena harus tahu SMA lah. Gini ya, injektif itu satu-satu. Ini dapat satu, ini dapat satu. Kalau misalnya kemudian ini begini, berarti bukan injektif ya. Ini kan berarti ada dua yang dapat satu. Nah, ini bukan injektif. Nah, untuk menunjukkan atau definisinya di beberapa buku ada yang pakai begini, langsung seperti ini ya. Jadi pemetaan F dari A ke B itu disebut injektif jika untuk setiap dua elemen yang pada domain dengan dua elemen yang ada di domain tadi tidak sama, maka petanya itu tidak sama. Ya. Jadi sekali lagi, fungsi F itu injektif kalau kita ngambil dua elemen yang ada di domain yang tidak sama, maka petanya tidak sama. Kalau pemetaan saja, bukan pemetaan injektif, itu kita ngambil dua elemen di domain, kita state bahwa dua elemen itu tadi sama, maka petanya sama. Ya, ini bolak-balik saya terangkan karena penting ya, karena penting. Nanti ke depan kalian akan sering sekali ketemu dengan ini, apalagi di aljabar. Ya, oke. Fungsi injektif itu paling banyak ketemu nanti kalau di aljabar. Percaya sama saya ya. Jadi kita juga bisa pakai kontraposisinya ya. Kontraposisi dari kalimat ini berarti apa dah? F dari A ke B injektif jika untuk setiap A1, A2 elemen A apa? Ini berarti kontraposisinya apa? Yang ini maksud saya. Jika ini, maka ini. Kontraposisinya apa? A1 sama dengan A2. Itu apa? Kontraposisi gimana? Ingat nggak? Kontraposisi, ayo. Kontraposisi. Ada yang ingat? Jika FA1 sama dengan FA2, maka A1 sama dengan A2. Ya, betul. Itu ya. Nah, lagian di bawahnya ini ada. Kalian tinggal baca ya. Jadi kontraposisi dari kalimat ini yang sering juga dipakai untuk membuktikannya. Lebih seringnya pakai yang ini sih. Jadi kalau ini ya bulan balik ini ya. Ben hafal kalian, ben betul-betul megang. Jadi kalau membuktikan fungsi sekali lagi diambil dua elemen pada domain di mana A1 sama dengan A2, kita tunjukkan FA1 sama dengan FA2. Tapi kalau menunjukkan injektif, ambil dua elemen di domain, state bahwa petanya sama ya. Yang petanya sama dulu, maka dua elemen tadi ditunjukkan sama ya. Oke. Nah, pemetaan injektif biasanya disebut juga korespondensi satu-satu ya. Atau pemetaan jadi intinya dia itu prapetanya itu tepat satu elemen pada daerah asal ya. Jadi yo wis ngono kuwi lah kalian ya. Oke. Nanti kita menunjukkannya pakai yang kontraposisinya ini ya seringnya. Contoh misalnya mau menunjukkan bahwa fungsi dari R ke R dengan definisi Fx sama dengan 4x+5 ini adalah fungsi injektif. Gimana cara menunjukkannya? Sekali lagi ngambil dua elemen pada domain. Domainnya di R ya berarti R. Nah, kita tunjukkan, kita state bahwa efeknya sama dengan FY. Kalau efek sama dengan FY kan berarti 4X tambah 5 sama dengan 4Y tambah 5. Nah, kalau begini kan berarti wajar bahwa X-nya sama dengan Y ya. Nah, karena kita sudah menunjukkan bahwa efek sama dengan FY berakibat X sama dengan Y, maka F adalah fungsi injektif. Ya. Yang bukan fungsi injektif yang seperti apa? Nah, ini efek sama dengan X² plus 5. Untuk setiap X anggota bilangan real. Itu bukan fungsi injektif. Kenapa bukan fungsi injektif? Sebab kalau kalian ambil X sama dengan Y gitu ya, X, Y di R, dengan Fx-nya sama dengan Fy. Fx sama dengan Fy, artinya apa berarti? Fx, X² plus 5 akan sama dengan Y² plus 5 ya. Jadi Fx sama dengan Fy berarti ini. X² plus 5 sama dengan Y² plus 5. Nah kalau 5-nya kita cancel gitu ya, kedua ruas kita kurangi dengan 5, maka kita dapatkan X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Hati-hati bahwa X kuadrat sama dengan Y kuadrat tidak bermakna X sama dengan Y. Ya. Bisa saja X-nya sama dengan minus Y. Karena kamu punya 5 kuadrat itu sama dengan min 5 dikuadratkan. Ya. Sama-sama 25 kan itu. Ya. Jadi kalau X kuadrat sama dengan Y kuadrat berarti X-nya sama dengan plus minus Y. Atau boleh Y sama dengan plus minus X. Mau yang mana kalian pakai boleh. Karena itu sama nilainya. Nah, artinya berarti
tidak berlaku ketika fx sama dengan fy, kita peroleh x sama dengan y. Minusnya bisa berlaku. Nah, kalau kita ambil contoh F2, kalian ambil F2, dia nilainya 9, F-2 juga nilainya 9. Nah, berarti tidak berlaku bahwa fungsi fx yang kita definisikan demikian, itu adalah fungsi injektif. Ya. Bisa mengerti ya? Fungsi injektif yang seperti apa? Tahu ya? Oke. Itu. Nah, tadi di awal sempat kita bahas tentang definisi dari inverse suatu fungsi ya. Inverse dari sebuah fungsi. Yang tadi sudah saya katakan di awal bahwa inverse dari sebuah fungsi belum tentu merupakan fungsi. Jadi sekali lagi inverse dari sebuah fungsi belum tentu merupakan fungsi. Nah, tadi sudah saya katakan di awal bahwa ada kalanya, ada kemungkinannya bahwa inverse dari sebuah fungsi nanti menjadi sebuah fungsi. Syaratnya apa? Ternyata syaratnya dia harus merupakan fungsi injektif. Ya. Jadi f adalah fungsi dan f inverse juga merupakan fungsi jika f-nya adalah fungsi injektif. Ya. Saya ulang, jika saya punya sebuah fungsi, maka f inverse itu akan menjadi fungsi juga kalau si f-nya adalah fungsi injektif. Ya. Syaratnya itu. Di beberapa buku ada yang bilang harus bijektif, tapi enggak, injektif saja cukup ya, injektif saja cukup. Kalau hanya mau menjamin bahwa fungsinya ada fungsi. Tapi kalau mau menjamin bahwa fungsinya juga bijektif ya berarti mau nggak mau harus bijektif juga f inverse-nya ya. F-nya maksudnya. Nanti bijektif kita bahas belakangan ya. Oke. Ini saya hanya buktikan satu sisi, nanti yang sisi selanjutnya kalian coba untuk latihan ya. Nah, sekarang kita mau menunjukkan bahwa f inverse itu adalah fungsi dan kita tunjukkan yaitu syaratnya f-nya fungsi injektif, sorry ya. Jadi yang mau ditunjukkan adalah f inverse, f-nya adalah fungsi injektif. Ingat, gimana cara menunjukkan bahwa f itu fungsi injektif? Berarti kita ngambil dua elemen yang ada pada kodomain, kita state sama gitu ya. Kita ambil x1, x2 yang ada di domain f dengan fx1 itu sama dengan fx2. Ya. Kalau fx1 sama dengan fx2, nah karena f inverse-nya adalah fungsi, ya otomatis x1 sama dengan x2 dong. Ya enggak? Kira-kira paham lah ya? Kalimat langsung tiba-tiba muncul begitu. Jadi kalau dia mau jadi fungsi kan kayak gini ya. Tidak boleh yang dari sini itu dapat dua teman. Kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini nggak boleh terjadi kalau dia pengen jadi fungsi. Nggak enak banget ya gambarnya. Tapi kayak ginilah. Sinilah. Dua ya, mas. Jadi kayak gini. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini nanti jadinya nggak fungsi ini. Ya, maksudnya inverse-nya ya. Kalau F-nya sih fungsi. Tapi F inverse kan dari sebelah sini ke sana. Nah, dia jadinya nggak fungsi itu. Kenapa kok tidak fungsi, Mas? Lah, ini lihat. Satu elemen yang ada di sini, itu dapat dua. Gitu ya, dapat dua. Ya, nggak boleh dong. Gitu kan. Nggak jadi fungsi F inverse-nya. Sehingga kalau mau jadi fungsi, berarti harus satu-satu. Ini dapat satu, bawahnya dapat satu, bawahnya lagi dapat satu, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau seperti itu, maka dijamin bahwa elemen-elemen yang ada di domain, yang ada di sini, gitu ya, itu nanti dapat satu-satu, gitu ya, dapat satu-satu. Oke, gitu ya. Jadi sekali lagi karena f x1 sama dengan f2 dan f inverse-nya fungsi, maka otomatis x1-nya sama dengan x2. Nah, karena kita sudah state bahwa fx1 sama dengan fx2 berakibat x1 sama dengan x2, maka F-nya adalah fungsi injektif. Ya. Jadi kalau F-nya fungsi injektif, maka F inverse menjadi fungsi. Dan F inverse menjadi fungsi kalau F-nya fungsi injektif. Bolak-balik berlaku. Ya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, kita tadi udah ngasih satu contoh fungsi injektif ya. Kayak gini bentuknya. Fx sama dengan 4x plus 5 ya. Fx sama dengan menemukan F inverse-nya kalian sudah dapat ya di SMA ya. Cara menemukan inverse
biasanya dibuat ini Y sama dengan gitu dulu ya. Y sama dengan 4X plus 5, lalu nanti kita akan merubah dari awalnya X, Y jadi Y, X. Ya. Berarti kalau gitu yang awalnya X jadi Y, yang awalnya Y jadi X gitu kan. Dibolak-balik gitu ya. Berarti awalnya Y sama dengan 4X plus 5, berarti 4X-nya sama dengan Y min 5. Y min 5 sama dengan 4X, berarti X-nya sama dengan Y min 5 dibagi 4. Berarti Y min 5 dibagi 4. Tapi kita karena fungsinya dalam X, berarti Y yang tadi kita ganti dengan X gitu ya. Maka F inverse X-nya adalah X min 5 dibagi 4. Nah, untuk menunjukkan bahwa F inverse X yang dengan definisi seperti itu adalah fungsi, ingat, menunjukkan fungsi caranya gimana? Ambil dua elemen di domain yang sama, terus kita tunjukkan bahwa nanti petanya sama. Tidak bulan balik ini nanti orang atus second. Ya, reso-reso wis bubar gitu. Ya, diambil A1 sama dengan A2, kita tunjukkan bahwa FA1 sama dengan FA2. Nah, FA1 itu apa, Mas? Ya, kalau dimasukkan, ini harusnya ada inverse-nya ya. Sorry, ini kurang inverse. Harusnya F inverse A1 ya. Nanti kita tunjukkan sama dengan F inverse A2. F inverse A1 itu berarti A1 min 5 per 4. Karena A1 sama dengan A2, berarti yang A1 di sini bisa kita ganti dengan A2. Ngono ya, guys. Nah, kalau kita ganti A2 ya berarti dia jadi F inverse A2. Nah, karena kita sudah tunjukkan bahwa A1 sama dengan A2 berakibat F inverse A1 sama dengan F inverse A2, berarti F inverse-nya adalah fungsi. Mana ya? Oke. Itu ya, guys. Baik. Nah, ini. Tadi kita bahas komposisi gitu ya. Bagaimana kalau kita mengkomposisikan dua fungsi yang dia itu sama-sama injektif. Ya. Bagaimana kalau kita mengkomposisikan dua buah fungsi yang dia itu sama-sama injektif. Nah, apa yang kita dapatkan? Coba ini mau saya coret-coret di Word saja lah. Ben, apa namanya? Ya, ben kalian tuh lebih kerasa gitu ya. Kerasa, gimana tadi? Bentar. Saya mau bikin new dokumen. Bentar, saya share screen kan ini dulu. Baik, Word saya kelihatan ya. Jadi kita mau menunjukkan bahwa jika F dan maka G bundaran F jika injektif. Ini ya. Misalnya F-nya dari A ke B aja lah. Dari A. Ini. GF berarti ini dari B ke C. Ini ya. Nah, gimana caranya coba? Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Ini saya bertanggung jawab buat membangun sense membuktikan kalian. Nih. Soalnya mata kuliah yang lain tuh lebih banyak berhitung. Biasanya yang rada ada pembuktian tuh di logika himpunan ini. Jadi, ayo, gimana? Apa yang harus kita tunjukkan? G bundaran F-nya adalah injektif. Langkah pertamanya apa berarti? Kita ambil apa dulu? Ya, ambil apa? Halo. Kok nggak ada yang jawab ya? Jangan-jangan nggak tahu nih. Harus ngapain kalau menunjukkan itu? A1 tidak sama dengan A2 kan, Pak? Hah? A1 tidak sama dengan A2. A1-nya siapa dulu kok? A1 tidak sama dengan A2 itu. Kita ambil apa dulu, Mas? Ambil 2 elemen tuh, Pak. 2 elemen di mana? Dari F, dari A. Dari A no ngambilnya, ya. Diambil apa? A1, A2 misalnya ya. A1, A2. Gimana?
Nah, terus apa? Dengan apa? Tuh. A1 sama dengan A2. Hah? Mau menunjukkan apa, Mbak? Mau menunjukkan apa? Bundaran F injektif. Apa tadi? Fungsi injektif tadi apa? F injektif jika apa? Injektif jika Elemen di F. F. Oh, ayo. Pertanyaan tol lagi berarti. Apa mau syaratnya injektif tadi apa? Saya punya A1, A2, A, apa? Ayo. FA1 sama dengan FA1 sama dengan FA1 sama dengan FA2. Sama dengan FA2. 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 Nah, ditunjukkan A1 sama dengan A2. Maka A1 sama dengan A2. Juk berarti nek yang ini dengannya dengan apa? Yang mau ditunjukkan apa? GFA1 sama betul. Ini berarti G F. Kok jadi ngebol sih? GF bundaran A1 sama dengan ini toh FA2. Terus maka ditunjukkan A1 sama dengan A2. Itu ya. Ditunjukkan maka ditunjukkan A1 sama dengan A2. Terus langkahnya gimana? Yo. Oke, Mas. Ini yang bisa menunjukkan dia ini. Alat kalian ada 2. G-nya injektif, F-nya injektif. Yo. Ya, nah, Pak. Karena GFA1 itu sama dengan GFA2. Ya. Dan kita punya apa? G bundaran F itu maksudnya gini kan? Ya, GFA1. Betul. Ini kan? GFA2. Bukti juga G juga fungsi injektif. Karena G fungsi injektif, maka FA1 sama dengan FA2. G-nya injektif ya. Jadi alasan dia injektif, kalau dia injektif, berarti kan kalau injektif itu kan berarti GX misalnya ya. GX sama dengan GY, maka X sama dengan Y kan? Iya. Ya enggak? Iya. Itu kan maksud dari injektif. Nah, kalau begitu ketika kita punya GFA1 dan GFA2, dia itu sama. Kalau G-nya injektif, berarti yang di dalam kurungnya G ini akan sama. Karena G injektif, berarti yang di dalam kurung itu sama, yaitu FA1 sama dengan FA2. Terus yuk piye? Karena F injektif. Nah, sekarang karena F injektif, F-nya injektif, A1 sama dengan A2. A1 sama dengan 2. Paham ya? Jadi sudah kita tunjukkan bahwa A1 sama dengan A2. Nah, sense membuktikan ini yang penting ya. Feel untuk membuktikan itu. Coba satu lagi. Nah, tadi saya kopas dulu. Di sini yang satunya itu ada sebuah teorema yang begini. Nih. Kira-kira gimana? Ini juga pembuktiannya simpel. Nih, teoremanya nih. Bawahnya tadi ya. Kalau saya punya 2 fungsi, 3 malahan, F, G, dan H, di mana G dan H itu adalah fungsi yang berasal dari tempat yang sama, dari A ke B, maka jika F-nya injektif, si F bundaran G sama dengan F bundaran H, itu berarti G-nya sama dengan H. Tuh, yang buktikannya ini. Ini ngerti ceritanya nggak nih? Jadi kalau F-nya injektif, berarti nanti harus kita tunjukkan. Nah, ini berarti yang kita miliki adalah ini. Perhatikan,
Yang dimiliki adalah F injektif dan F bundaran G sama dengan F bundaran H. Kalian punya dua itu. Yang harus kalian tunjukkan nanti berarti adalah G sama dengan H ya. Pemisahnya di maka ini. Ya. Bahasanya pelan-pelan. Piye Mas cara menunjukkan ini? Jika berarti yang kalian miliki dua hal ini. Ya. F injektif dan F bundaran G sama dengan F bundaran H. Yang harus ditunjukkan G sama dengan H. Ya. Jadi piye iki? Cara menunjukkannya. Ayo. Mulai dari mana? Ayo. Yang jelas, kalau dua fungsi sama tadi apa? Syaratnya dua fungsi sama dulu. Fungsi F sama dengan G kalau pertama, domainnya sama. Yang kedua, Fx sama dengan Gx untuk setiap X yang ada pada domain ya. Nah, berarti nanti ini harus kita tunjukkan bahwa Gx sama dengan Hx untuk setiap X yang ada pada domainnya A. Domainnya yaitu si A. Ayo, piye cepet. Salah, Zuhur. Diambil apa? Sekarang apa? Diambil apa? Malah melunya. Ambil sebarang X, Pak. Ayo, X-nya di mana? Di A, di elemen A. Di A. Elemen. Terus ya, Mas? Dengan apa? Terus kan apa? Karena F-nya injektif ya, Pak. F-nya injektif, maka F bundaran G sama dengan F bundaran H. Kita enggak mau menunjukkan itu kok. Yang mau ditujukan kok apa, Mas? Apa itu? G sama dengan H. Dengan F bundaran G sama dengan F bundaran H. Betul. Gx itu sama dengan Hx. Nah, iya terus dengan apa? Kalau kita ambil X elemen di A, wis benar. Langkah pertama oke, wis cocok. Terus dengan apa? Kan sekali lagi kita punya dua hal ini. Kita mulai dari mana dulu nih? Supaya terbukti. Ya dari apa? Menunjukkan kalau Gx sama dengan Hx, Pak. Nah, ya. Terus gimana caranya? Ya dari bukti itu kalau misalkan dari bukti Fgx sama dengan Fhx dan F fungsi injektif, Pak. Yo, terus piye, Mas? Indonesia piye Indonesia? Dengan F dengan F bundaran Gx Gx sama dengan F bundaran Hx. Ini Fhx. Ini sama dengan Fhx. F bundaran Hx. Terus di situ ditunjukkan Gx sama dengan. Ayo, terus piye? Jadi itu Fgx sama dengan Fhx. Maka Fgx sama dengan Fhx. Sama dengan Fhx. Terus? Ya karena F-nya fungsi injektif ya, Pak. Maka dari pembuktian injektifnya itu Gx sama dengan Hx. Karena F-nya injektif tadi. Ya, F-nya injektif. Ingat, F injektif itu berarti yang di dalamnya F itu akan sama, ya. Tuh, diling-ling kayak itu tadi loh. Ini karena G-nya injektif, maka yang di dalamnya si FA1 sama dengan FA2. Nah, ini sama karena F-nya injektif, berarti yang di dalamnya yaitu Gx sama dengan Hx. Dan ini berlaku untuk sembarang X di A. Setiap X di A. Ya wes, rampok. Nanti kita sudah tunjukkan G-nya sama dengan H. G sama dengan H. Nah, wes kena kita loh. Simpel, tapi sense membuktikannya yang harus terus diasah ya. Oke. Sering-sering latihan lah pokoknya. Lagi ini sudah habis sih materinya. Kalau materinya coba tak ambilin soal latihan lah di sini. Satu soal aja. Yang mana ya? Di bawah udah tak kasih soal.
Dengan itu ya. Ono sing enak. Ini aja. Ini ada restriksi subhimpunan X ya. Yang ada di A. Nah, fungsi restriksi F pada X itu dinotasikan sebagai F indeks besar X, yaitu fungsi dari X ke B ya. Tadi kan F-nya dari A ke B. Jadi kalau kita gambarkan diorek-orek kayak gini kan. Ini F-nya. Nah, terus kalau ini tak batasi gitu ya, segini misalnya. Nah, yang segini ke sana, ini, itu namanya adalah F di indeks X. Yang ini X. Ini A-nya. Terus ini B-nya. Nah, mana gue? Paham ya? Logikanya berpikir ya. Jadi F di indeks X itu maksudnya adalah direstriksi, dibatasi gitu ya. F dibatasi hanya pada X saja. Oke. Nah, ini nanti definisinya adalah F indeks X dikenakan pada X itu sama dengan Fx untuk setiap X yang ada di X saja. Ingat ini X-nya ada di X, bukan X di A ya. Kalau X di A berarti itu adalah Fx. F biasa. Tapi F indeks X itu berarti ini kok saya ngambilnya X semua ya. Dibacanya sulit. F indeks X dikenakan pada X itu adalah Fx untuk setiap X yang ada di X besar. Nah, itu ya cara membuktikan ini. Yo, ada yang tahu? Dia mau menunjukkan bahwa kalau F-nya injektif, maka F indeks X-nya juga injektif. Yo, lagi. Diambil apa? Simpel lagi pembuktiannya juga. Tuh. Malah kecoret. Yo, siapa nih? Diambil apa? Barang apa? Yang mau ditunjukkan apanya? Ambil A1, A2 bisa nggak, Pak? A1, A2 di elemen Ambil A1, A2 di mana? elemen A. Oh, di A. Kita mau nunjukin apa? Oh, Di elemen indeksnya A. Nah, elemen indeksnya A. Malah elemen indeksnya A. Indeksnya A siapa orang yang indeksnya A? Kita mau nunjukkan apa, toh? menunjukkan kalau jika F indeks X menunjukkan kalau injektif, ya kan? F restriksi X itu merupakan fungsi injektif, Pak. Nah, iya, berarti yang kita ambil di elemen X. Berarti ngambilnya di elemen E. Kalau kamu ngambil di A, nanti mau nunjukkan F-nya injektif lah. Ngapain kamu sudah tahu F-nya injektif? Ya, tahu ya. Berarti ngambilnya sekarang apa? Boleh A lah, enggak apa-apa. Tapi dia ada di elemen X. Nah, dia ada di X, gitu ya. Ya. Ini terus piye? Kok A sih? Kan mau nunjukkan injektif, berarti ngambilnya bukan satu dong. Ya, berarti satu A2. Ya kan? Ambilnya dua kan? Ini kan. Ya. Dengan apa ini? Dengan F merupakan fungsi injektif, maka FA1 sama dengan FA2. Oh, itu benar. Itu info yang benar. Tapi yang mau ditunjukkan kemana arahnya nanti? Arahnya kan yang kita miliki, oke benar, itu kita miliki. Bahwa kalau kita punya A1, A1, A2, ini di X gitu ya. Berarti kan otomatis A1, A2-nya A2 itu juga ada di A, gitu ya. Ya enggak? Ya. Dan karena F-nya injektif, maka F A1 sama dengan FA2 sama dengan FA2 ini berakibat apa? Maka berakibat A sama dengan A2. A1 sama dengan A2. Ini ya. A1 sama dengan A2. Ini yang kita miliki memang ini. Tapi ini akan kita pakai nanti. Cuman yang harus kita tulis di sini apa berarti?
berarti F matriksi X A1 sama dengan F matriksi X A2. A1 sama dengan F matriksi X A2. Nah, itu ya. Ini yang kita ambil itu dulu ya. Dan karena ini kan, ya karena yang tak tulis di atas ini. Ya enggak? Ya, Pak. Ya karena A1 A2 di X dan A. ini adalah subsetnya A gitu kan. Maka jadi saya punya F indeks X yang ada di A yang A1 ini dia sama aja berarti kan menurut definisinya ini loh. Fxx gini kan. Ini kan sama dengan Fx toh. Jadi kan ini sama dengan FA1 ya enggak? Oh iya. Ini loh definisinya ini loh. Ya. Ini loh guys. Ya, untuk setiap X yang ada di X. Kan kita ini A1 A2-nya diambil di X. Dan karena tadi ini A1 A2 elemennya A dan F-nya injektif, berarti kan ini berlaku. Ya enggak? Ya. Berarti kan ini sama dengan F A2 FA2 sama dengan F matriksi A2. X A2. Nah, lagi-lagi karena karena si F-nya injektif gitu kan. Berarti apa? A1 sama dengan A1 sama dengan A2. Rampung ini ya. Ini kalimatnya mungkin ada yang kurang enak dibaca ya. Karena lagi gitu kan. Jadi ya kemudian karena lagi sama aja. Ya wis ngono kuwi pokoke lah ya. Kalimatnya menjadi susun lagi supaya lebih enak. Ya. Dan ini tidak perlu ditulis. Ini hanya coret-coretan yang atas ini. Kalau mau cantik, ini nggak usah ditulis. Nah, gini jadinya. Ya. Atau, nah ini tulisin aja atasnya. Ini adalah coretan. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi sekali lagi, sense membuktikan kalian harus pelan-pelan diasah ya. Ya, yang kok iso gitu ya, pelan-pelan pokoknya. Pokoknya pelan-pelan, sing mudah-mudah dulu. Jadi cara membuktikan itu yang penting pahami dulu definisinya, terus lihat yang kalian miliki apa, yang mau dituju apa, gitu ya. Nah, nanti pelan-pelan dari yang mau dimiliki apa, terus yang mau dituju apa, gunakan info-info yang ada di situ ya. Definisinya tapi harus paham dulu. Kalau paham definisi, insya Allah nanti pelan-pelan tuh bisa lah paham cara alur membuktikan. Gitu ya. Sampai di sini cukup ya. Yes, kesel aku. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Nanti ini ada beberapa soal yang lain bisa dicoba dan soal yang lebih lengkap ada di sini ya. Ini tadi juga soalnya hanya saya ambilkan dari sini. Jadi saya ngambil dari soal ini. Mana tadi? Nah ini. Nih, ini bukunya di sini udah lengkap, bagus banget ini. Nanti kelanjutannya juga saya ngambil dari sini. Jadi kalau nanti berbahasa Indonesia belum sempat saya buat, nanti kalian bisa baca. Kalian bahasa Inggris kan ya bisa lah. Bahasa Inggris sama matematika kan gampang toh. Nih, baca di sini. Nih, ini soal-soal ini banyak nih, tapi nggak tak ambil semua tadi. Ya, kalian kalau pengen nyoba-nyoba soal di sini itu bagus. Nah, nggak bisa ya nanti tanyakan ke grup gitu ya. Pak nomor ini kok saya nggak bisa, tanyakan ke grup. Pribadi ya bisa boleh, nggak apa-apa. Nah ini nanti berikutnya more function and mapping subjection dissection image and inverse image. Ya, terakhir nanti pertemuan kita itu. Guys, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini ada sifat-sifat ini nanti